Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Moneter Bank Sentralan akan mempersembahkan video dengan tema Dasar-Dasar Moneter Internasional dengan subtema yang akan kami bahas. Yang pertama, sejarah singkat sistem moneter internasional. Yang kedua, pasar valuta asing. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, determinal nilai tukar. Silakan simak video berikut ini dengan saksama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Nabila Lutfiana, NIM 12401193004 selaku pemateri akan membahas sejarah singkat tentang sistem moneter internasional. Sebelum kita bahas sejarah singkatnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari sistem moneter internasional. Nah, sistem moneter internasional ini merupakan pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar mata uang negara-negara di dunia terhadap nilai mata uang lainnya. Nah, menurut sejarawan, pada tahun sekitar 1870, perekonomian dunia ini merujuk pada hegemoni Inggris sebagai peran perekonomian global pada bidang industri atau manufaktur. Pada tahun 1870 ini, Inggris Raya ini merupakan produsen setengah dari cadangan besi dan batu bara global, sedangkan mereka ini hanya mengkonsumsi kurang dari setengah kapasitas yang diproduksinya. Untuk bidang finansial, sekitar tahun 1870 sampai 1913, Inggris Raya ini merupakan negara yang memiliki stok emas global terbesar dan membiayai 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Pada era ini, para sejarawan menemukan bahwa terdapat jaringan keuangan internasional. Pada era ini juga ada penyatuan keuangan di wilayah-wilayah regional seperti Swiss, Prancis, Belgia, dan Italia. Nah, terjadi transaksi di luar wilayah-wilayah moneter ini, jadi transaksinya berlaku dengan sistem standar emas. Hal ini itu berlaku untuk negara-negara induk dan negara-negara jajahan. Hal inilah yang merujuk pada abad pertama globalisasi pertama. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari, NIM 12401193018 akan membahas tentang pasar valuta asing. Mengenal pasar valuta asing atau foreign exchange market merupakan suatu jenis perdagangan atau jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Pergerakan pasar valuta asing di pasar-pasar uang utama di dunia berlangsung selama 24 jam secara berkesinambungan. Valuta asing sendiri adalah mata uang yang dipakai, yang sah dan diakui untuk dijadikan pembayaran internasional. Sedangkan kurs adalah nilai dari valuta asing itu sendiri. Dalam perdagangan valuta asing internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan. Contoh mata uang yang convertible currency seperti US dollar, yen Jepang, yuan, dan lain-lain. Dalam pasar valuta asing terdapat istilah spekulasi, yaitu tindakan untuk mengambil resiko karena harapan akan terjadinya perubahan harga. Jadi seorang spekulator harus bisa mempertimbangkan perbedaan antara kurs forward yang berlaku saat ini dengan ekspektasi nilai kurs di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, spot transaction atau transaksi tunai. Dibedakan menjadi 3, yaitu value today, value tomorrow, dan value spot. Value today yaitu penyerahan valuta asing diberikan pada hari yang sama saat dilakukannya kontrak. Value tomorrow yaitu penyerahan valuta asing diberikan pada hari berikutnya, dan value spot yaitu penyerahan valuta asing diberikan 2 hari setelah dilakukannya kontrak. Yang kedua, forward transaction atau transaksi berjangka, yaitu penyerahan valuta asing diberikan di waktu yang akan datang, bisa mingguan atau bulanan, dengan kurs yang ditentukan di awal saat dilakukannya kontrak. Yang ketiga, swap transaction, yaitu suatu kontrak transaksi di mana penjualan atau pembelian valuta asing
dengan kurs yang ditentukan di awal dan dikombinasikan dengan transaksi penjualan atau pembelian valuta asing dengan kurs forward. Jadi dalam swap transaction ini terjadi dua transaksi sekaligus, yaitu penjualan dan pembelian atau pembelian dan penjualan valuta asing. Swap transaction ini dilakukan bertujuan untuk menjaga kemungkinan kerugian yang disebabkan karena perubahan kurs. Kemudian beberapa pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing, diantaranya bank, pemerintah, eksportir, importir, investor, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, memungkinkan dilakukannya hedging untuk menentukan nilai valuta asing di masa yang akan datang. Yang ketiga, mempermudah untuk transaksi di luar negeri atau sebaliknya jika ada warga negara asing yang ingin bertransaksi di negara Indonesia. Yang keempat, memudahkan pembuatan kontrak jual beli internasional. Mengingat resiko kurs penukaran yang tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi, maka pasar valuta asing juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Perkenalkan, saya Endah Sulistiani NIM 12401193032. Di sini saya akan membahas mengenai nilai tukar mata uang. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas dulu pengertian dari nilai tukar mata uang itu sendiri. Nilai tukar mata uang atau yang biasa kita sebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau juga bisa dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Contohnya, misalnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. 1 dolar Amerika itu senilai dengan 14.370 rupiah. Jadi singkatnya, nilai tukar itu merupakan harga mata uang suatu negara yang diukur dalam satuan mata uang negara lain. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sistem nilai tukar mata uang. Jadi di seluruh dunia ada banyak sistem nilai tukar yang diterapkan, namun yang paling dikenal itu ada 3. Yang pertama ada fixed exchange rate atau nilai tukar mata uang tetap. Yang kedua ada free exchange rate atau nilai tukar mata uang bebas. Dan yang ketiga ada floating exchange rate atau nilai tukar mata uang mengambang. Apa sih fixed exchange rate, free exchange rate, dan floating exchange rate itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, fixed exchange rate, yaitu sistem nilai tukar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satu mata uang negara lain. Kelebihan dari sistem nilai tukar ini yaitu sudah adanya kepastian nilai tukar di pasar. Kelemahannya, negara yang menganut sistem nilai tukar ini harus memiliki cadangan devisa yang besar. Nah, lalu bagaimana kalau suatu saat negara yang menganut sistem nilai tukar ini tidak dapat mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan tadi? Misalnya mengalami depresiasi atau yang lainnya, maka solusinya pemerintah dapat melakukan kebijakan devaluasi atau revaluasi. Yang kedua adalah free exchange rate. Free exchange rate merupakan kebalikan dari fixed exchange rate. Kalau di fixed exchange rate tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah nilai tukarnya, sedangkan di free exchange rate ini yang menentukan murni dari mekanisme pasar sendiri. Misalnya di pasar, negara tersebut mengalami kenaikan permintaan mata uang, maka nilai mata uangnya akan mengalami apresiasi. Dan sebaliknya, misalnya kalau negara tersebut mengalami penurunan permintaan mata uang, maka nilai mata uangnya akan mengalami depresiasi. Yang ketiga, floating exchange rate. Dalam sistem nilai tukar ini tidak sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah, tetapi diambangkan sesuai dengan situasi dan kondisi moneter negara tersebut.
Selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis kurs atau nilai tukar mata uang. Jenis-jenisnya yang paling sering kita dengar itu ada 3 juga. Yang pertama kurs jual, yang kedua kurs beli, dan yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs jual itu dipakai misalnya kita ingin pergi ke Korea atau misalnya kita ingin pergi ke Jepang. Pasti kita memerlukan mata uang negara tersebut dong. Terus kita pergi ke money changer untuk menukarkan uang rupiah kita dengan mata uang negara tersebut. Maka di saat itu kita menggunakan kurs jual. Kemudian yang kedua, kurs beli. Kurs beli ini dipakai misalnya kita memiliki uang dolar Amerika atau kita memiliki uang won atau mata uang asing lainnya yang ingin kita tukar dengan rupiah, maka di saat itu kita menggunakan kurs beli. Yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah ini menggunakan penggabungan dari kurs jual dan kurs beli lalu dicari rata-ratanya. Tetapi dalam penggunaannya kurs tengah ini masih sangat jarang sekali digunakan. Baik, selanjutnya saya Felindiani, NIM 124011903047 akan menjelaskan tentang determinan nilai tukar. Jadi perlu diketahui bahwa nilai tukar merupakan salah satu indikator penting di suatu perekonomian. Jadi penting untuk pemerintah untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Pada umumnya, fluktuasi nilai tukar itu berpengaruh pada variabel makroekonomi di suatu negara. Dan itulah yang dinamakan determinan nilai tukar. Apa sih tujuan diadakannya determinan nilai tukar? Jadi tujuannya itu untuk melihat apakah variabel tingkat suku bunga, inflasi, kemudian ekspor itu berpengaruh terhadap variabel nilai tukar. Dari hasil penelitian menggunakan metode fixed effect model atau VEM itu menjelaskan bahwa seperti harga saham, inflasi, dan juga ekspor itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Yang pertama ada ekspor. Ekspor itu memiliki hubungan negatif dengan nilai tukar. Dalam metode ini dijelaskan mengapa bisa dikatakan negatif, karena saat kita melakukan ekspor antara dua negara, misalkan Indonesia ke Amerika, itu nilai tukar kita berbeda. Kita menggunakan rupiah dan juga Amerika menggunakan US dollar, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan saat kita melakukan ekspor itu berhubungan negatif terhadap nilai tukar. Kemudian untuk investasi dan juga harga saham itu memiliki hubungan yang positif. Kenapa dikatakan positif? Karena dalam jangka waktu tertentu, jika kita menanamkan dana kita ke suatu perusahaan yang terus berkembang dan juga maju, kita akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan nih, kita investasi 1 tahun, maka dalam 1 tahun ke depan kita akan memperoleh keuntungan dari dana yang kita investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor fundamental dan juga faktor sentimen terhadap pergerakan nilai tukar Amerika dan juga Indonesia, yaitu menggunakan dolar dan juga rupiah. Faktor yang pertama ada faktor tingkat GDP real Indonesia. Kemudian yang kedua adanya tingkat perbedaan suku bunga antara Amerika dan juga Indonesia. Kemudian yang ketiga adanya tingkat inflasi di Indonesia. Kemudian yang keempat adanya investasi asing langsung dan juga investasi domestik. Kemudian ada yang kelima trade balance. Kemudian yang keenam jumlah uang yang beredar di Indonesia. Kemudian yang terakhir adanya cadangan devisa. Kemudian faktor sentimen terhadap variabel independen. Itu yang pertama ada tingkat kepuasan konsumen, kemudian ada harga minyak dunia, dan juga yang terakhir itu pembayaran atas utang luar negeri. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Yang pertama adalah kebijakan suatu pemerintah di suatu negara. Jadi setiap negara itu pasti ada kebijakan dalam mengatur nilai tukar, di mana kebijakan itu dibuat untuk
supaya perekonomian di suatu negara tersebut tetap stabil. Kemudian yang kedua, adanya tingkat inflasi, di mana pemerintah itu batasi jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi. Kemudian yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Jadi di suatu perbankan itu pasti ada penetapan berapa sih suku bunganya seperti itu agar terjadi suatu kestabilan juga terhadap perekonomian di suatu negara. Kemudian yang keempat, adanya pendapatan yang relatif, di mana pendapatan yang relatif pasti akan membantu suatu perekonomian di suatu negara. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada ekspektasi nilai uang di masa depan. Jadi contohnya kalau hari ini nih dolar mengalami kenaikan, nanti rupiah melemah dong. Nah, gimana caranya supaya nilai tukar dan juga keuangan itu tetap stabil?